Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel OPS Dapodik atau dikenal dengan operator sekolah Dapodik. Buat teman-teman di kesempatan hari ini mungkin lagi kesusahan untuk kirim data atau untuk melakukan sinkronisasi. Saya di sini akan mencoba mempraktekkan buat teman-teman yang belum mengetahui untuk melakukan sinkronisasi yang baik, bagaimana agar semua data yang sudah diperbaiki, data yang sudah diinput itu kita mengirim ke database server agar terbaca di saat kita selesai melakukan sinkronisasi. Di sini saya sudah menyiapkan sebuah aplikasi Dapodik yang terbaru. Banyak sekali teman-teman yang mengalami permasalahan di saat mau sinkronisasi karena server melakukan yang namanya perbaikan setiap hari. Jadi di sini saya akan mencoba untuk sinkronisasi yang kedua karena beberapa hari terakhir saya baru melakukan sinkronisasi 2 kali. Yang pertama ini cuma berapa menit, 12 menit ini terjadi sinkronisasi, dan yang pertama ini adalah registrasi ketika saya menginstal dan registrasi aplikasi Dapodik ini. Dan yang paling atas ini saya mencoba melakukan sinkronisasi, ternyata gagal, server lagi sibuk. Sekarang saya akan langsung untuk tukar pengguna. Jadi untuk validasinya itu nanti setelah kita tukar pengguna di akun kepala sekolah, kita masukkan dulu. Seperti biasa teman-teman harus ingat korengnya di sini. Kalau tidak ingat langsung aja buka korengnya dan menyimpannya di mana. Oke, NA sebelah, ntar kita cek terlebih dahulu. Oke. Oke. Kita cek aja dulu dah. Di sini korengnya kita copy paste aja. Oke, kita copy paste. Nah, di sini buat teman-teman yang baru pertama kali jadi operator, di sini langsung saja pilih nama kepala sekolah, lalu tekan diklik oke. Di situ nanti langsung login ke akun kepala sekolah. Dan perlu diingat untuk melakukan sinkronisasi ini, akun kepala sekolah di sini kan belum terverifikasi ya. Itu tidak jadi masalah. Yang penting akun dan emailnya itu sudah dibuatkan di situs SSO Dapodik secara online. Oke, kita langsung saja. Ini kita klik ke keseluruhan untuk mengecek yang namanya invalid. Jika di sini saya tidak berhasil untuk sinkronisasi, berarti server masih dalam perbaikan. Nah, di sini untuk warning ada beberapa yang belum saya perbaiki, tapi tetap masih bisa sinkronisasi asalkan tidak ada data yang invalid. Kalau invalid secara otomatis ini harus diperbaiki terlebih dahulu oleh Bapak dan Ibu untuk sinkronisasi. Oke, kita langsung saja kita lanjut. Tampilkan tuh yang bagian ini teman-teman, tidak boleh satupun yang terlewat karena ini harus terchecklist semua walaupun isinya itu nol ya, tetap ini harus diceklis. Oke, nah kalau sudah tinggal di konfirmasi isian Dapodik lalu lanjut sinkron. Kita lanjut kembali, di sini kita lanjut. Nah, mungkin di sini agak lambat untuk sinkronisasi, tergantung kita mendapatkan server seberapa cepat. Ada yang 3 menit, ada yang 12 menit, bahkan nanti ada yang 30 menit juga ada, tergantung kecepatan server kita mengirim ke database gitu ya. Kita tergantung kecepatannya. Kita lihat dulu buat teman-teman. Sekali lagi, jika memiliki permasalahan aplikasi Dapodik, silahkan tinggal bergabung di grup Telegram bersama operator sekolah di seluruh Indonesia. Teman-teman bisa gabung
di deskripsi sudah saya sediakan yang namanya link Telegram. Nah, di sini ada disconnect. Ini banyak sekali permasalahan seperti ini dikala mau melakukan sinkronisasi. Nah, di sini tidak berhasil ya. Jadi harus diselesaikan terlebih dahulu. Bagaimana cara menyelesaikannya? Oke, kita langsung saja masuk ke bagian service. Di sini teman-teman tinggal klik ini, lalu kita akan masuk ke bagian lokal. Nih, lokal service ini kan merupakan kumpulan sebuah aplikasi yang sudah diinstal, termasuk aplikasi Dapodik. Nah, ini bagian Dapodik web server, teman-teman tinggal di restart. Nah, di sini, dan kalau ini sudah selesai, tinggal mengganti Dapodik bagian DB ini. Nah, kita klik. Kalau ini sudah selesai, kita kembali ke aplikasi Dapodik. Kita reload atau kita refresh terlebih dahulu. Secara otomatis kalau di refresh itu meminta kembali di validasi ya. Nah, meminta kembali di validasi. Kita klik. Oke, sampai selesai. Kita tunggu beberapa saat sampai ini muncul informasi warning dan invalidnya. Jadi sekali lagi buat teman-teman, jika mengalami disconnect aplikasi Dapodik yang terbaru ini, tinggal masuk ke bagian local service ini, lalu cari Dapodik web server dan juga Dapodik DB ini, tinggal di restart. Oke, di sini sudah selesai, langsung kita sinkronisasi kembali. Kita tampilkan kembali seperti biasa. Kita cek checklist terlebih dahulu. Oke. Sekarang kita lanjut. Kita lanjut kembali. Kita lihat apakah masih disconnect. Kalau masih disconnect, berarti teman-teman tinggal mengulangi untuk merestart di bagian web server dan juga Dapodik DB-nya di restart saja. Nanti akan kembali seperti ini, karena saya sudah membantu beberapa teman yang mengalami disconnect. Mereka berhasil sinkronisasi dengan cara seperti ini. Itu tinggal di restart di bagian Dapodik server dan juga Dapodik DB-nya itu. Nah, sekarang sudah terkoneksi. Ini terakhir 1 Agustus saya sinkronisasi tetapi gagal. Kita langsung masuk. Di sini sangat lama untuk diskonisasi, membutuhkan waktu sesuai kita mengecek atau mengirim database ke server. Tergantung servernya seberapa cepat kita masuk ke server untuk mengirim data yang dari aplikasi Dapodik secara offline ini. Nah, jadi biar cepat selesai akan saya percepat dengan beberapa video. Formatnya nanti teman-teman akan melihat hasilnya bagaimana sinkronisasi hari ini berjalan dengan lancar atau tidak. Jadi kalau koneksinya lambat ataupun gangguan, itu jangan dipaksakan. Nah, sekali lagi itu jangan dipaksakan. Kalau dipaksakan sama saja itu akan menguras data yang namanya paket data teman-teman ya. Itu akan menguras. Lebih baik cari tenggang waktu yang tidak padat untuk melakukan sinkronisasi. Oh iya nih, ada sedikit penjelasan tentang tarik data dan juga sinkronisasi bagi teman-teman dan sahabat operator yang mungkin baru pertama kali menjadi operator. Yang namanya sinkronisasi ini adalah kita mengirim sebuah data dari aplikasi Dapodik, terutama untuk siswa baru kita kirim ke server. Itu ya, kita menarik dan kita dikirim ke server. Dan untuk dari data itu adalah kita menarik data yang sudah ada di server masuk ke aplikasi Dapodik. Artinya data yang ada di server nanti itu akan menunjukkan sudah invalid apa belum. Kalau masih invalid berarti itu harus diperbaiki di Dapodik secara offline. Nanti kita melakukan sinkronisasi kembali dengan hasil perbaikan seperti itu. Nah, itu ya buat teman-teman
Perbedaannya sedikit saja tentang sinkronisasi dan tarik data hanya di aplikasi Dapodik sekarang ini di versi 2021 ada istilah data tarik atau tarik data. Kalau sinkronisasi kan dari dulu aplikasi Dapodik ini sudah bisa digunakan untuk mengirim data, tapi sekarang ada istilah yang namanya tarik data, berarti ditarik dari server ke aplikasi Dapodik yang offline untuk dicek kebenaran dari data guru, data siswa, dan juga data Sampras dan data rombel yang lainnya. Itu nanti akan ketahuan invalidnya. Nah, sebentar ini sudah menunjukkan 76%. Baik, di sini sudah berhasil sinkronisasi, yaitu menyelesaikan waktunya sekitar 5 menit 56 detik. Di sini ada sebuah tampilan yang dimana updatean di sini ada kalimat ini, silahkan update data Sampras untuk perhitungan kebutuhan data fisik. Jadi ini disuruh mengupdate atau memperbaiki di data Sampras. Nah, itu ya buat teman-teman. Ini adalah cara sinkronisasi yang dapat saya berikan. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami. Jika mengalami permasalahan sinkronisasi dengan timbul informasi yaitu disconnect. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.